Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para ulama, kiai, ustadz, ustadzah, para asatidzah yang kami tunggu barokah ilmunya, yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku manajer dompet duafa yang kami tunggu-tunggu barokah ilmunya, yang kami hormati Bapak Ustadz Taufik Setiaudin MA yang kami tunggu-tunggu barokah ilmunya, dan kepada semua santri majelis perantau online yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dikumpulkan di majelis perantau online ini dengan tiada aral suatu apapun. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa syafaat dari Allah, dan kita sebagai umatnya semoga mendapat syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara di siang hari ini sampai selesai. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan sosialisasi dompet duafa menjadi acara yang ketiga. Acara yang keempat tausiah, dan acara yang kelima sesi tanya jawab, doa, dan penutup sebagai acara yang kelima. Karena waktu sudah memasuki sore, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran bisa membawa kelancaran acara madrasah online di siang hari ini. Biridha'i ta'ala fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alamin ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faghfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bunda. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa aqatat bihi khati'atuh
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul karim. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi semakin menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi yang membaca dan umumnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis perantau online yang dirahmati Allah, acara yang ketiga yaitu sosialisasi dompet duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube di dompet duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like Facebook dompet duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube dompet duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh dompet duafa Hongkong. Memasuki acara yang keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Setiauddin MA.
Kepada beliau, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu sekalian, jamaah madrasah perantau online yang ada di Hong Kong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini di Jakarta jam 1 siang lewat 48 menit, beda 1 jam lebih lambat sepertinya dari Hong Kong. 1 jam atau 2 jam, saya lupa persis. Alhamdulillah. Oh, 1 jam ya. Iya, 1 jam. Di Hong Kong nampaknya lebih siang dan lebih panas, tapi mudah-mudahan hati kita tidak sepanas suasananya dan hawanya. Mari kita dinginkan suasana hati kita. Kita bersolawat sejenak sebelum kita mulai masuk ke materi. Kita baca sholawat ini aja, sholat syifa, sholawat tibbil qulub. Mari kita baca bersama-sama, sekaligus kita niatkan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibn qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
وصحبه وسلم. Mudah-mudahan sholawat tibbil qulub ini dibaca oleh kita semua, dijauhkan kita dari corona, dijauhkan kita dari sakit, mara bahaya, bencana, malapetaka, semua hal yang mencederai kita, mencelakai kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat agama kita, selamat badan kita, dan selamat pula rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kesempatan siang ya. Kesempatan siang hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu semua. Atau ini jangan-jangan saya sebut ibu-ibu tapi di sini ada kakak-kakak, ada mbak-mbak, ada adik-adik saya, jangan-jangan di sini ada juga. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Berkah semua, rezekinya tetap lancar, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabungannya makin banyak, dan nanti pulang insya Allah bawa bekal yang banyak, agar kita semuanya lebih baik dan lebih sejahtera. Dunia kita, akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Dompet Du'afa untuk melanjutkan materi kita pada madrasah perantau online yang ditugaskan ke saya ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Part 1 ada di belakangnya. Baru pertemuan pertama kita di siang hari ini. Mudah-mudahan ini masih berkelanjutan, masih nyambung dengan apa yang sudah disampaikan kesempatan yang lalu, dan nanti akan terus bersambung ke materi-materi berikutnya. Kira-kira berapa menit ini Mbak Marini saya sampaikan materinya? Cukup 30 menit? Atau berapa lama? Sampai jam 3.30 Ustaz. Nanti sesi jarak setengah jam. Oh iya, baik. Nanti Bisa mungkin bisa disambung gitu ya. Kalau sekiranya materi saya sudah cukup, nanti disambung tanya jawab. Baik, ibu-ibu semua, saya akan sedikit banyak sampaikan materi yang merupakan inti dari apa yang disebut dengan akidah. Ya. Jadi sesuatu yang sangat dalam yang ada dalam hati kita, tapi itulah yang akan menuntun hidup kita. Ada satu hal yang ada di badan kita. Jika satu badan itu, satu organ itu yang ada di badan itu baik, maka akan seluruh baik amal perbuatan kita. Tetapi jika organ ini jelek, maka seluruhnya akan terbawa jadi jelek. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Kolbu. Ya, qalbu. Ya, hati kita semuanya. Yang disitulah sesungguhnya letak keimanan kita. Jadi kalau diruntut dengan materi-materi sebelumnya tentang iman, Islam, ihsan. Jadi saya hari ini akan menyampaikan kaitannya dengan iman. Iman itu letaknya ada di dalam dada. Tetapi jangan lupa bahwa yang disebut dengan iman itu tidak hanya apa yang terbersit dalam dada. Ma'taqoda fi qalbihi. Apa yang diiktikadkan di dalam hatinya, tetapi juga nanti dalam bentuk iqrarun bil lisan, yang diikrarkan dengan lisan kita. Dan terakhir nanti akan kita amalkan dengan semua anggota badan kita. Nah, bermulanya dari hati. Kalau hatinya dulu benar. Nah, inilah yang
harus kita tata lebih dulu, yaitu menata iman kita yang ada di dalam hati kita. Dan iman yang paling utama itu kuncinya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Marini, kira-kira bisa di-share screen? Memungkinkan nggak? Saya share screen. Saya coba share screen ya. Nah, yang muncul apa itu? Dia akan mulai dari ini dulu. Dari apa yang menjadi kewajiban kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surat Al-Bayyinah. Insya Allah ini ibu-ibu semua hafal juz amma. Hafal semua ya Bu ya? Atau pernah hafal? Saya yakin ini dulu waktu di kampung ini biasa ngaji semuanya. Walaupun belum ada listrik juga dulu, biasa ke musola, ke langgar itu bawa apa namanya, obor sendiri. Kalau obor minyaknya habis, biasanya pakai belara, daun itu kelapa yang sudah kering, dibawa, dinyalain kalau mau ke langgar, ke musola. Nah, salah satunya untuk kita belajar baca Quran. Nah, kita insya Allah hafal. Kalau surat Al-Bayyinah sih kayaknya gampang. Saya akan bacakan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا lan ora den perintah sapa menungso kabeh illa liya'budu angin supaya padha nyembah sapa menungso kabeh Allah ing Gusti Allah mukhlisina hale padha ikhlas kabeh lahu kaduwe Allah adina ing dalem agamane hunafa hale padha lurus kabeh wa yuqimu lan padha ngadegaken sapa menungso as-sholata ing sholat wa yutuz zakata. Kedengeran nggak Bu? Ya. Nah, terjemahnya ada di bawah terjemah. Wa yutuz zakata lan padha ngaweaken sapa menungso az-zakata ing zakat. Ini bahasa ini kalau di pesantren, kalau mondok begitu tuh. Cara bahasa Indonesianya, tidaklah mereka itu manusia disuruh kecuali untuk menyembah Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas, dengan cara memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Hunafa'a
dengan agama yang lurus. Wa yuqimus sholata, dan mereka mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Coba kita baca bersama-sama biar ibu-ibu dapat pahala juga baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ini kita semuanya manusia diingatkan oleh Allah, tidak ada yang diperintah apa-apa si manusia itu sesungguhnya. Illa liya'budullah, kecuali kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Mukhlisina lahuddin. Kita semua lakukan dengan cara yang ikhlas, murni karena Allah. Bukan karena tujuan yang lain, bukan karena kita ingin dilihat orang, bukan karena kita pengen pamer, bukan karena kita pengen di alam. Urusan orang itu mah, mau muji kita, mau mencemooh kita, biarin aja. Karena kita ibadah itu murni karena Allah. Kita sholat, kita zakat, pokoknya itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itulah yang merupakan kunci kebaikan kita dunia dan akhirat, kalau sudah bisa menerapkan itu. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, di awal ini, karena saya akan masuk ke pembahasannya tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira kita bagaimana kalau yang namanya orang beriman mau ibadah kepada Allah, bagaimana caranya biar kita bisa ikhlas, biar kita bisa betul-betul kalau sholat itu khusyuk, kalau kita menunaikan kebaikan ya hanya Allah yang kita tuju. Caranya gimana kira-kira? Nah, cara yang paling bisa kita lakukan, kita perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita luruskan dulu, yang harus diperbaiki, dibetulkan, disempurnakan. Itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa imannya lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan berikutnya. Caranya gimana gitu? Apa kita harus mondok lama gitu? Apa harus ikut madrasah ini online ini dari awal sampai akhir, terus keimanan kita dijamin makin baik, iman kita kepada Allah makin sempurna? Ya mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan kita semuanya keimanannya makin baik, jadi bukan hanya lahiriah, tapi juga batinnya juga baik. Tapi ada satu kunci, ibu-ibu sekalian, yang mungkin hari ini kita kadangkala lupa, bahwa cara kita untuk beribadah kepada Allah lebih baik, itu caranya dengan ma'rifatullah. Apa, Bu? Ma'rifatullah. Kita harus ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu artinya apa? Mengenal. Kita harus kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita ini tidak kenal, atau kita kenal tapi hanya sebagian saja. Sehingga itulah yang membuat, karena kita tidak kenal baik dengan Allah, cara kita beribadahnya juga masih setengah-setengah.
masih maju mundur, masih belentang-belentong karena kita tidak mengenal Allah dengan baik. Nah, maka kuncinya untuk kita bisa beriman lebih baik, kuncinya salah satunya yang paling utama itu ma'rifatullah. Kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sumpama nih, ibu-ibu, punten nih mau saya ceramain kira-kira karena tahu siapa penceramahnya, kira-kira kenal nggak ibu-ibu? Kayaknya nggak. Jangan-jangan karena nggak kenal, taunya dompet duafa aja. Tapi belum kenal saya kan? Ya untungnya karena saya ditopang sama nama baik dai dompet duafa. Insya Allah orangnya baik-baik, nggak ada yang jahat-jahat, semuanya ahli surga gitu kan, karena nama baik dompet duafa. Tapi alangkah enaknya kalau ibu kenal saya. Ibu kenal saya sebatas apa? Kan baru kenal nama kan? Ya paling tahunya karena tinggalnya di, yang pasti bukan di Hong Kong. Saya tinggalnya di sini, di Jakarta, di pinggir Jakarta, di Ciputat. Nah, tapi kan ibu belum mengenal pribadi saya. Ibu mau dengar saya karena ya, tadi baru kulitnya saja. Untuk sampai mengenal siapa saya, nah diperlukan pengetahuan itu. Nah demikian pula untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus kenal lebih baik, lebih dalam dengan cara ma'rifatullah. Itulah insya Allah pintu masuk kita ke keimanan kita kepada Allah akan semakin lebih baik. Nah, ibu-ibu sekalian, materi kita sebenarnya sudah dikasih petunjuk materinya yang ringan-ringan saja. Tapi sebenarnya ini penting bagi kita semua, ibu sekalian. Jangan sampai kita salah menerima pengajaran, apalagi kemudian nanti jadi akidah kita. Dan akidahnya harus lurus, harus benar, harus sesuai dengan apa yang menjadi kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, dalam hal ini pemahaman kita, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Ibu sudah mendapatkan sedikit gambaran dari kemarin tentang untuk menyelamatkan hidup kita semuanya, termasuk menyelamatkan akidah, kita harus ikut akidah pemahaman yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita salah menerima pelajaran, apalagi yang hubungannya dengan akidah. Nah, bagaimana kalau urusan ma'rifatullah? Nah, kalau ma'rifatullah, sebenarnya saya mengingatkan lagi apa yang sudah pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Dulu mungkin di sini ada yang pernah mondok atau setidaknya pernah ngaji di madrasah gitu, pernah ngaji di sekolah agama, pernah ngaji bareng. Nah, ada yang pernah ngaji ini enggak ibu-ibu? Masih ingat enggak? Ngaji Aqidatul Awam. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita tentang Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam yang isinya nadoman, ibu-ibu masih ingat nggak kira-kira ini? Nah, saya ingatkan lagi yang pernah dulu ngaji Aqidatul Awam, nanti materi ini sudah ditetapkan jadi silabus, istilahnya begitu. Jadi materi utama ma'rifatullah, iman kepada Allah, itu diambil dari kitab Aqidatul Awam. Nah, mudah-mudahan ada yang masih ingat syairnya, nadomannya. Kalau yang lihat screen barangkali boleh sambil diingat-ingat, kayaknya pernah ngaji itu Aqidatul Awam yang isinya akidahnya kita orang Islam yang jumlahnya ada 50.
Abda'u bismillahi warrahmani Wabirrahimi daimil ihsani Falhamdulillahil qadimil awwali Al-akhiril baqi bila tahawuli Tumma salatu wassalamu sarmada Ala nabiyyi khairi man qad wahada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' Sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Ini yang dulu pernah ngaji. Kurang lebih lagunya begitu. Suara saya kurang enak, tapi kurang lebih begitu. Nadanya. Jadi itu penting Ibu-ibu sekalian. Itu pelajaran ibtidaiyah mungkin ya, kalau yang pernah madrasah ibtidaiyah atau madrasah diniyah. Tapi itu sebenarnya pelajaran yang paling penting. Yang jangan sampai kita lupa untuk kita, bahkan nanti ke anak-anak kita, ke anak keturunan kita semuanya. Jangan pernah lupa untuk diajarkan ini, yang semacam yang diajarkan oleh guru-guru kita, para kiai, para ustadz yang ada di Aqidatul Awam. Ini yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ini ada 57 bait. Ada nandomanya ada 57 bait. Nah, mudah-mudahan yang masih hafal ya alhamdulillah. Kalaupun tidak ya nanti kapan-kapan boleh belajar lebih detail. Ini saya memperkenalkan apa yang sudah pernah. Mungkin sebagian besar pernah ngaji itu. Ini saya bacakan lagi lanjutannya. Tadi itu baru bait pendahuluan. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Setelah itu, ketahuilah tentang wajibnya kita untuk mengenal Allah. Ma'rifah itu artinya mengetahui, mengenal Allah. Min wajibin lillahi ishrina sifat. Di mana ada sifat wajib yang 20 yang tidak boleh dihilangkan, yang tidak boleh dilupakan. Itu wajib dikenal oleh kita untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Ya, ini mungkin yang hafal ya alhamdulillah, tapi yang ini yang kemudian oleh para ulama ini sifat 20 yang sudah dirinci oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, kemudian diringkes lagi, dijadikan pelajaran yang oleh para ulama diajarkan kepada kita jadi nadoman. Nadomannya saya yakin ibu-ibu hafal semua. Gimana Ibu? Kalau mau sholat jamaah biasanya dilanggar di masjid puji-pujian. Ayo, kalau masih punya suara, keluarin suaranya. Sifat wujud kita bako, yang sifat wajibnya Allah yang 20 itu kita baca bersama. Gimana? Masih ingat Ibu? Ayo, keluarin suaranya. Wujud
bagi tembakau khalafatul hawadisi Iya binafsi wadaniyah qudratil qudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Ayo kita ulang bareng-bareng. Allah wujud tidak bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basur kalam aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ya, mudah-mudahan ini semuanya tidak sampai lupa. Itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 20. Nah, kalau nanti ini karena akan berkaitan dengan keimanan kita berikutnya, ini kita mulainya dari iman kita kepada Allah. Nah, minimal itu, karena nanti oleh para ulama kan diperinci. Yang aqaid 50 itu, cara Jawanya aqaid seket gitu. Yang 50 itu, yang 20, nah kalau diperinci nanti, 20 itu sifat wajib bagi Allah. Dan nanti ada sifat mustahilnya. Berarti ada 20 tambah 20 jadi 40. Ditambah lagi satu sifat yang mungkin bagi Allah. Berarti untuk Allah kita mengenal setidaknya dari 41. Nah, selebihnya nanti sifatnya Rasul, sifat Rasul yang 4, yang wajib, yang mustahilnya nanti ada 4, yang jaiznya, yang bolehnya ada 1, jadi 8 tambah 1, 9, begitu. Tambah ini yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang 1 yang jaiz, yang boleh bagi Allah ada 41 tambah 9, jadilah lengkap 50. Nah, 50 itu yang diajarkan oleh para ulama sampailah kepada kita, dan itu yang tidak boleh kemudian kita lupa. Nah, khusus hari ini saya akan menyampaikan, tapi ya sekilas saja. Kalau sampai detail waktunya ya tidak cukup sampai jam 3, bisa 3 hari berturut-turut. Jangan berhenti, jangan istirahat. Itu baru selesai. Nah, setidaknya kita mengingat yang sifat Allah yang 20. Nah, pertanyaannya mungkin apa sifatnya Allah itu hanya 20? Kenapa sih enggak 10? Kenapa enggak 25, enggak 30, enggak 40? Ya, jawabannya gampang. Jawabannya, ya memang yang diajarinya segitu. Akal kita manusia untuk menelaah, terutama dulu yang dilakukan oleh para ulama, itu sampainya segitu tuh. Nah, siapa yang ngajarin akidah yang sifat Allah yang 20? Ada yang bisa jawab nggak kira? Yang ngajarin pertama kali siapa itu? Kalau kita taunya dari guru kita, waktu di madrasah, waktu di langgar, di musola, di masjid. Nah, siapa yang ngajarin?
Dulunya siapa? Siapa yang ngajarin? Itu terus sampai guru-guru kita, sampai kiai kita, sampailah kepada guru kita yang mengajarkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita belajarnya Aqidatul Awam ya berarti sampai ke Syekh Ahmad Marzuki. Nah, beliau dari gurunya sampai ke yang mencetus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, ini ibu-ibu biar mengenal siapa guru kita, imam besar kita yang mengajarkan tentang ilmu ketauhidan, tentang akidah ini siapa? Itu Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, yang beliau termasuk generasi tabi'in yang dulu beliau hidupnya sekitar tahun 200 sampai 300 Hijriah. Jadi masih generasi pertama setelahnya generasi sahabat. Imam Al-Asy'ari. Nah, Imam Asy'ari itu yang pertama kali mengajarkan dulu kepada para muridnya. Dan ini kaitannya dengan ketika dulu orang punya pemahaman, punya akidah yang salah. Karena dulu Imam Asy'ari itu pernah jadi muridnya guru-guru yang salah satu atau sekian dari gurunya Imam Asy'ari itu orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah itu orang ini, kalau sekarang itu orang liberal gitu, yang tidak terlalu percaya sama apa yang dinaskan dalam Al-Quran. Pokoknya harus sesuai dengan akal pikirannya sendiri gitu. Itu kan orang-orang liberal kan. Yang penting masuk ke logika. Nah, padahal untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu harus dengan akal pikiran dan logika, karena perlu dengan keimanan. Makanya diajarkanlah oleh Imam Al-Asy'ari, dan bukan hanya beliau saja yang ngajarin sifat 20. Di Tirmiz, nah di bagian Asia yang sekarang mungkin bagian dari itu Soviet dan negara-negara pecahannya itu namanya Tirmiz. Nah, ada Imam Al-Maturidi. Jadi Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi ada dua orang yang mengajarkan. Walaupun beda tempat, tetapi ternyata ilmunya sama. Bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Allah? Nah, dengan cara sifat yang 20 ini. Ibu-ibu sekalian, nah ini sedikit kita merinci, tapi hanya di beberapa sifat yang paling utama, sifat nafsiyahnya, sifat wujud. Jadi kalau kenapa yang 20 ini dimunculkan dulu oleh para ulama, imam yang mengajarkan kita tentang akidah, karena itulah yang cara paling mudah, bukan hanya kaitannya dengan akidah, tapi juga masuk akal. Jadi bisa masuk ke logika. Jadi ini ilmu kaitannya dengan akidah, tapi logis gitu maksudnya. Kalau orang uteknya itu benar, normal, itu nyambung. Kalau Allah itu pasti wujud. Ya kan? Nah, kita orang mau ibadah, bagaimana mungkin kita mau ibadah kepada Allah kalau kita tidak tahu wujudnya Allah? Ini penting, termasuk yang sebenarnya harus disampaikan ke anak-anak cucu kita itu. Jangan sampai mereka kemasukan isme-isme yang lain, paham-paham liberal, paham materialisme
yang meragukan Gusti Allah. Karena kita ini sudah diajarkan wujud bahwa Allah itu ada. Nah, ini kan kalau masih anak-anak belum nyambung. Jadi harus diberikan itu pemahamannya, akidahnya di transfer istilahnya, dicekoki. Tapi di situ memadukan antara akal dan hati, gitu. Tidak dipisahkan itu. Allah pasti wujud, tapi wujudnya dengan cara yang bisa dipahami oleh akal pikiran. Ya kalau dalil, nah nanti kalau kita belajar Allah wujud, kita baqa mukhalafatul hawadisi dan seterusnya, pasti ada dalil. Dalilnya ada dalil akli, ada juga dalil nakli, gitu kan? Masih ingat nggak ibu-ibu diajarin kalau dalil, kalau sifatnya Allah itu pasti ada dalilnya, ada argumentasinya. Nakli dan akli. Nakli itu artinya berarti dalilnya ada di Al-Quran atau di hadis Nabi. Nah, kalau itu kan tidak bisa dibantah. Tapi ada dalil akli, dalil akalnya, bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama tentang sifat 20 itu bisa diterima oleh akal sehat kita. Nah, kalau dalilnya sifat wujud kan banyak ayatnya. Ya qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu dalilnya. Kalau Allah pasti ada secara nakli. Dan dalil aklinya apa? Kalau Allah itu ada, nah, biasanya ada perinciannya. Argumentasi wujudnya Allah itu dengan apa? Ada sekian jawaban. Salah satunya yaitu wujudnya alam. Jadi tandanya Allah itu ada karena adanya alam. Kenapa alam ada menjadi tanda wujudnya Allah, tanda adanya Allah? Karena kita ini yang namanya alam, makhluk itu kan pasti berubah, ya kan? Berubahnya kita itu ada awalnya, ada asalnya. Dan setiap yang asal itu pasti beda dengan yang sekarang. Dan nanti pada akhirnya semua yang wujud itu ada asalnya. Di mana asal yang semula? Kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nanti para filosof itu juga menemukan dalil bahwa adanya alam itu pasti ada sebab musababnya. Ada kausalitas, ada sebab musabab. Nah, sebab yang paling utama itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman filosof saja yang nggak ngerti itu. Tapi sedikit akan nyambung di situ. Alam yang sempurna ini nggak mungkin kalau tidak ada yang menggerakkan. Sesuatu yang indah, yang teratur, apalagi kalau kita belajar tentang anatomi tubuh manusia yang sempurna, dan kesempurnaannya itu mustahil kalau manusia bisa hidup dalam jangka waktu sekian lama kalau tidak ada zat yang maha kuasa mengatur hidup manusia. Zat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya ini kan berapa miliar kira-kira kita semua hari ini orang yang hidup di atas muka bumi. Tidak ada yang sama satu pun orang gitu yang sama persis, matanya sama, hidungnya sama, rambutnya sama, suaranya sama. Itu kalau bukan karena kekuasaan Allah, nggak mungkin, pasti ada yang menciptakannya. Kalau demikian pula kalau kita belajar tentang
ilmu alam. Ada bumi, ada planet-planet. Kalau yang 7 planet yang ada di galaksi kita itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, semua planet itu kan berputar kan, termasuk kita Bumi itu ada satelitnya yang namanya bulan. Bulan itu muterin bumi kita, dan bumi kita juga muterin matahari. Planet yang lain juga muterin matahari. Dan ternyata itu baru satu galaksi. Galaksi Bima Sakti. Padahal di dunia ini, begitu muncul ilmu pengetahuan yang modern, ternyata ini baru salah satu galaksi dari sekian miliar galaksi. Bukan hanya ratus, bukan hanya ribu, tapi miliar galaksi yang ada di alam ini. Dan itu semuanya berputar, nggak ada yang diem. Nah, ini cara gampangnya orang tua gitu, diparil kalau satu berhenti atau ngambek sedikit, mutarnya beda arah, tidak sesuai sama rotasinya, kiamat kita. Itu. Jadi kalau orang belajar ilmu alam, ilmu bumi itu pada asal dan nanti kembalinya itu harusnya kepada kekuasaan Allah. Karena disitulah letaknya ada penguasa alam ini. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam ini. Jadi adanya alam itu sudah bukti kalau Allah itu ada. Jadi kalau ditanya, Gusti Allah ada enggak? Kalau enggak percaya sama kita, sama yang wujud, sifat Allah wujud, kafir dia. Nah, wujudnya Allah, kapan mulainya? Kapan Allah itu mulai ada? Nah, jawabannya Allah itu qidam, terdahulu. Allah itu zat yang dari dulu ada dan tidak ada awal yang Allah tuh mulainya kapan tuh enggak ada. Karena Allah sifatnya qadim, terdahulu. Dari zaman azali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan tidak ada yang menciptakan Allah. Makanya ini namanya sifat qidam. Kemudian baqo, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti baqo, kekal abadi selama-lamanya. Hatta nanti terjadi hari kiamat, Allah tidak akan hancur. Gitu. Ini untuk mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhalafatu lil hawadisi. Apa artinya? Allah itu berbeda lil hawadisi dengan yang baru. Yang baru itu yang mana berarti? Makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu beda dengan makhluk. Jangan dikayak-kayak, jangan dikayong-kayong. Mempere mungkin Gusti Allah itu seperti ini, seperti itu. Yakin kalau Allah itu tidak ada permisalannya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada permisalannya bagi Allah syai'un apapun. Allah itu berbeda dengan makhluknya, dengan manusia kita. Ini sekali lagi penting. Termasuk sifat berikutnya, qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri binafsihi dengan dirinya sendiri. Tidak bergantung dengan apapun, tidak bergantung dengan siapapun. Allah bukan seperti kita makhluknya, benda yang butuh tempat, butuh waktu. Nah, punten ya. Kalau ditanya, Allah itu ada di mana? Allah itu ada, tapi Allah beda dengan kita makhluk karena Allah tidak butuh tempat.
Begitu ya. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak butuh tempat. Dan Allah tidak seperti makhluknya. Kalau makhluknya, manusia, punya tangan, punya kepala, punya kaki, bisa duduk, bisa bangun, bisa jalan, bisa berbuat sesuatu. Ya, kalau berbuatnya ya. Tetapi jangan disamakan Allah itu dengan kita makhluknya. Itu yang oleh para ulama kemudian disebutkan ada aliran-aliran yang berbeda akidahnya dengan kita. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu namanya tasbih. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Atau bahkan nanti ada yang tajsim. Tajsim itu apa? Tajsim itu mempersamakan kalau Allah itu punya tangan. Allah punya mata. Allah itu kayak makhluk. Bisa duduk, bisa berdiri. Jadi kalau kita, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditanya Allah punya tangan, tapi tidak dipersepsikan seperti apa. Karena berbeda sekali pemahamannya dengan tangan kayak kita manusia. Ada tangan kiri, ada tangan kanan, ada mata, matanya dua. Kalau duduk itu berarti ada saatnya berdiri, ada saatnya duduk. Duduknya di mana? Di kursi. Kursinya seperti apa? Seperti arsy. Seperti keyakinan saudara kita yang sebelah, kalau orang Wahabi mengajarkan sama murid-muridnya, kalau Allah itu di mana? Di atas. Kalau kita tidak perlu menjawab itu, Allah itu tidak butuh tempat. Ya, karena Allah itu bukan kayak kita makhluk. Kalau kita butuh tempat. Kalau Allah tidak butuh itu. Allah ada. Sudah begitu. Tidak usah dijawab Allah ada di mana-mana. Nah, kalau di mana-mana juga artinya di situ ada, di situ ada, di situ ada, di situ ada. Ada berapa Gusti Allah? Allah itu ada dan tidak pula butuh waktu. Kalau kata orang Wahabi kan Allah itu sekarang bersemayam di atas ars. Alal arsistawa. Jadi Allah itu ya ada di ars. Ars itu di mana? Kalau nunjuk pasti di atas. Di ars. Allah bersemayam di ars. Nanti ditanya lagi. Di sana bersemayamnya seperti apa? Ya kalau kita ya pokoknya ya Allah itu Rabbul Arsyil Azim, yang menguasai ars. Jadi maksudnya istawa itu bukan duduk kayak kita duduk yang hari ini kita di sini, besok bisa pindah ke sana, nanti tinggal turun ke bumi. Nah, kalau orang Wahabi kan Allah ada di atas ars. Setelah nanti malam, Allah akan turun ke bumi melihat hambanya yang sedang sholat tahajud, begitu. Jadi Allah bisa turun ke bumi sekitar jam 1/3 malam terakhir, jam 2-an. Nanti Allah turun. Begitu sudah turun, nanti ditanya lagi, kira-kira sebenarnya itu jam 2-nya, jam 2 waktu mana ya? Kayak terus sendiri nanti. Karena jam 2-nya di sini berarti kalau di Hong Kong sudah jam 3 kan gitu. Nanti makin ke timur beda, lebih dulu ke barat lebih lambat begitu. Jadi sebenarnya Allah itu turun jam berapa sih ke bumi begitu? Apa Allahnya banyak? Kan Allahnya satu. Ya, karena sekali lagi memahami kajian-kajian akidah itu dengan cara yang sulit untuk dipahami. Cara gampangnya ikutin saja apa yang sudah diajarkan oleh para ulama. Tadi Allah wujudnya tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Allah itu dahulu dan dulu juga sebelum ada ars yang
Allah sekarang menguasainya. Kira-kira Allah ada di mana? Ya, sekali lagi Allah bukan makhluk yang butuh tempat seperti hanya kita manusia. Karena Allah pun nanti baqo, mukhalafatul lil hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyat esa satu. Tidak sama seperti akidah ajaran agama-agama yang lain. Qudrat, karena Allah berkuasa penuh atas semua makhluknya. Irodat, karena Allah pasti punya kemauan, punya kehendak. Tidak mungkin Allah itu terpaksa karena hambanya, terpaksa karena makhluknya. Tidak mungkin. Ilmu, hayat, sama, basor, Allah itu pasti tahu. Itu. Nah, kita mau sholat kan kalau tahu kalau Allah itu pasti punya sifat ilmu. Jangankan yang terlihat, yang tidak terlihat pun yang ada di hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Jangankan yang terang-terang siang hari, yang malam hari kalau ada daun kering yang jatuh, Allah pun tahu. Dohir batin di manusia itu dan di alam ini Allah Maha tahu. Hayat karena Allah akan selalu hidup, sama, basor, maha melihat, maha mendengar, yang terlihat jelas maupun yang samar oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terlihat jelas, akan terdengar jelas, dan seterusnya. Itu sekilas tentang sifat-sifat Allah yang 20. Nanti yang sekilas ini mudah-mudahan kita mengingatkan kembali apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya tadi itu Ibu-ibu sekalian, bahwa untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting, karena tidak mungkin kita bisa beribadah dengan ikhlas kalau tidak kita mengenal siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita mengenal, maka kita akan lebih tertuju kepada siapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seperti apa ibadah yang akan kita lakukan. Dan dengan cara itu pula kita akan lebih mendekatkan diri kepadanya, karena apapun upaya kita yang sudah kita lakukan, semuanya bermula dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang saya sampaikan di awal pertemuan ini. Sekali lagi mengingatkan tentang makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat wajib baginya yang ada 20. Kita baca sekali lagi nadoman syair yang sudah biasa kita lafalkan, sifat wajib bagi Allah yang 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama asor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang kurang itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Itu tadi pemberi materi Ustaz Taufik Setiauddin. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dari pelajaran kita sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
bagi ibu-ibu, kami beri 2 orang untuk bertanya karena waktunya sudah agak sore. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya tuh pernah mendengar Allah itu ada, Allah itu dekat dengan di hati. Pertanyaan itu menyangkut seperti dengan keyakinan gitu. Itu benar apa tidak Pak Ustadz? Allah itu di hati gitu. Atas jawabannya terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dilanjutkan saja pertanyaannya biar sekaligus nanti saya jawabnya. Monggo yang mau bertanya satu lagi, monggo dipersilahkan. Aku tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Karfida dari Tunmun, Kanul Ulum. Yang ingin saya tanyakan, ini masalah kurban. Gini, di daerah suami saya dan daerah tempat tinggal saya, daerah Kalimantan Tengah, ini soal hewan kurban. Kalau kita berkurban, kan kalau berkurban kalau di daerah Kalimantan itu kan di rumah disembelihnya di rumah. Nah, itu pihak keluarga itu tidak diperbolehkan untuk makan daging kurbannya itu secuil pun kalau daerah Kalimantan Tengah. Kalau daerah Nganjuk itu diharuskan meskipun sedikit harus makan untuk saksi nantinya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada hadis di dalam Al-Quran kalau kita berkurban atau akikoh itu kita tidak diwajibkan untuk memakan daging kurban itu, karena perbedaan antara di daerah saya di Kalimantan Tengah sama di daerah Nganjuk Jawa Timur itu berbeda. Saya mohon pencerahannya dari Ustadz. Demikian pertanyaan dari saya. Salah dan hilafnya saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tadi yang soal pertama, kalau ada pernyataan Allah itu ada di hati kita. Jadi sekali lagi harus dikembalikan kepada pemahaman yang asli dan apa yang kemudian menjadi isyarat. Nanti beda antara pemahaman yang asli dengan isyarat yang biasa dilakukan oleh kita manusia. Ya. Kalau kita ditanya Allah di mana, jawabannya harus tegas. Allah tidak seperti makhluknya, Allah tidak butuh tempat. Gitu ya, jawabannya harus begitu. Tetapi memang ada kalanya kita mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah itu yang ada kekuasaannya, yang ada itu rahmatnya. Jadi untuk menunjukkan bahwa bukan hakikat Allahnya, tetapi kudrat dan irodatnya yang turun. Jadi untuk memahami seperti kalau Allah turun di malam hari, sepertiga malam terakhir Allah turun, itu apa yang dimaksudkan Allahnya turun? Nah, oleh para ulama itu ditakwil, namanya bahasanya bahasa takwil. Ditakwil itu berarti sesungguhnya bukan Allah zatnya yang turun. Mana mungkin Allah zatnya bisa turun dan ketemu langsung dengan kita. Yang turun itu adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Allah menengok hambanya itu bukan
Allahnya langsung zatnya yang turun, tetapi rahmat Allah yang turun kepada hambanya yang qiyamul lail, yang banyak bersujud, apalagi di sepertiga malam terakhir, rahmat Allah yang turun. Gitu. Nah, termasuk kepada kita. Jadi bukan Allah yang ada di hati, tapi untuk menunjuk bahwa hati kita itu dipenuhi dengan makrifat kita kepada Allah. Ya, cuman nanti ini penjelasannya bisa jadi apa namanya, agak semu gitu ya, karena dalam Al-Quran saja juga ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu dekat, dan dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nanti kalau dibaca di surat Qaf itu ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kata Allah, telah kami ciptakan insan, manusia itu, dan aku, kata Allah, mengetahui apa yang diwaswasi oleh hatinya. Jadi hati manusia yang gerentes apa itu Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, dan kami ini, aku ini, kata Allah, lebih dekat kepadanya min hablil warid, daripada urat leher. Tahu urat leher kan? Urat leher kita itu masing-masing di sini. Bahwa Allah itu dekatnya lebih dekat dari urat leher kita yang masing-masing tinggal nih, tangan tinggal ke sini. Dekat kan? Allah itu dekat. Tetapi sekali lagi bukan zatnya Allah, tetapi kekuasaannya yang ada dan dekat dengan kita. Jadi, itu untuk agar kita jangan sampai nanti kalau di filsafat, di tasawuf itu kayak Siti Jenar gitu, dengar kan? Ada Siti Jenar. Nah, kalau di Arab juga ada Ibnu Arabi, ada Al-Hallaj gitu. Mereka orang-orang soleh, tetapi kadangkala apa yang disampaikan tentang akidah itu tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Takutnya ada orang yang salah persepsi, begitu. Makanya dulu Wali Songo itu kan menghukum Siti Jenar karena dianggap Allah itu ada di dalam dirinya, gitu. Nah, kalimat itu bukan berarti kalimat yang salah kemudian Siti Jenar dihukum karena kesalahannya, tetapi ditakutkan ada banyak manusia yang akan tersesat dengan memahami kalimat yang diungkapkan tadi. Makanya ya kalimat-kalimat itu harus dengan ilmu yang tinggi untuk bisa memahami hakikat yang sebenarnya. Yang paling mudah ya, kalau Allah Maha Kuasa mengetahui apapun yang ada di hati kita. Allah ada di hati kita itu maksudnya bahwa hati kita itu dipenuhi dengan kecintaan kita kepada Allah, dengan takarrub kita kepada Allah, dengan kedekatan kita kepada Allah. Saya kira yang dimaksudkan itu ya, untuk lebih kita terselamatkan. Baik, yang tadi persoalan kedua, kurban ya, Idul Kurban bagi yang berkorban itu dalam hadis Nabi dan nanti dalam ilmu fikih juga sudah dibakukan. Jadi bagi orang yang berkurban itu punya hak yang maksimalnya itu sepertiga, gitu ya. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Jadi yang namanya hak itu kan berarti boleh. Yang namanya boleh itu berarti yang berkorban itu juga boleh dong makan yang disembelih itu untuk bisa menikmati sama-sama. Karena boleh, ya berarti tidak wajib. Dan tidak boleh, tidak pula hukumnya sunnah. Karena itu sifatnya boleh. Jaiz gitu. Nah, kalau jaiz itu kan boleh. Nah, kalau kita memahami hukum Islam itu kan ada 5 kan. Jaiz itu di tengah-tengah. Yang ke kanannya ada sunnah, ada yang wajib. Nah, berarti mengambil bagian dari hewan kurban tidak wajib, tidak juga sunnah,
tapi jaiz, boleh. Nah, di sebelah kirinya ada makruh, ada haram. Karena ini sifatnya boleh, ya silakan mau ambil. Nah, kalau kira-kira mau semuanya diserahkan ke orang lain, ya monggo. Sekiranya dia mau ngambil, silahkan. Begitu. Islam tidak menghalangi orang yang berkurban untuk ikut mencicipi daging kurbannya. Gitu. Asal jangan kebanyakan. Nanti diambil kebanyakan, bagaimana yang mau dibagiin? Udah habis duluan. Iya. Ini ada orang kurban minta paha belakang yang paling gede, kanan kiri minta hatinya, terus minta 5 bungkus buat dibagiin. Habis nanti tinggal itunya, kepala sama kaki depan, kan kasihannya. Apalagi kalau yang ngurus orang banyak begitu, yang ngurus orang banyak. Pengen dapat bagian, maka yang sewajarnya saja. Nah, kalau sekiranya ada ketentuan jangan makan, nah, kayaknya itu berlebihan, karena sebenarnya Islam memberikan hak, hanya sifatnya boleh. Kalau boleh ya mau diambil ya silahkan. Kalau mau dilarang ya kayaknya kurang bijak. Mungkin karena belum paham saja, belum tahu ketentuannya sehingga akhirnya jadinya melarang, atau hanya karena kasihan saja buat yang lain. Padahal kan belum tentu yang korban itu harus orang yang mampu kan. Gitu. Ada kalanya orang karena saking pengennya, walaupun dia kategorinya mungkin miskin gitu, dia nggak mampu amat lah, nggak kaya banget, tapi dia pengen kurban, tapi dia juga pengen cicipin begitu. Nah itu makanya kemudian si pekurban boleh mengambil daging bagian dari kurbannya. Saya kira demikian ibu sekalian yang saya jawab. Kira-kira paham ya? Insya Allah paham Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjabarannya. Alhamdulillah alamin, karena waktunya sudah terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet duafa Hongkong konsultasi online nomor 52982419. Memasuki acara yang ke-6 yaitu doa dan penutup.